Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Rinaldi dari F304 Informatika. Di sini saya akan menjelaskan untuk soal-soal UAS di mata kuliah Sistem Operasi. Oke, yang pertama itu saya akan menjelaskan pengertian sistem operasi. Nah, sistem operasi itu perangkat lunak yang mengelola seluruh sumber daya komputer dan menyediakan layanan dasar bagi program aplikasi. Sistem operasi bekerja sebagai research manager, yaitu memastikan setiap aplikasi dan proses yang berjalan mendapatkan jatah waktu, CPU, ruang memori, penyimpanan, serta akses perangkat input-output secara aman dan efisien. Nah, sini ada 6 untuk fungsi-fungsi sistem operasi itu. Yang pertama itu adalah proses manajemen yang memastikan setiap proses mendapatkan giliran menggunakan CPU dan menangani banyak proses. Lalu yang kedua itu memory management. Dia mengendalikan penggunaan RAM, menentukan bagian mana dari memori yang dialokasikan untuk program tertentu. Lalu yang ketiga itu file system management. Nah, dia mengatur penyimpanan data, struktur directory, izin file, dan mekanisme agar dapat dibaca dan disimpan. Oke, yang keempat itu adalah I/O management yang menghubungkan antara aplikasi dengan perangkat keras atau sebaliknya. Lalu yang kelima itu security dan protection. Melindungi data dan perangkat dari akses tidak sah melalui autentikasi, otorisasi, dan akses pengguna. Lalu yang keenam itu ada menyediakan tampilan grafis atau baris perintah untuk berinteraksi dengan komputer. Nah, ini ada karakteristik open source dan closed source. Nah, itu open source itu source code yang dapat dimodif dan dipelajari secara gratis. Lisensinya juga terbuka dari GPL, MIT, Apache, atau BSD. Ini biasanya banyak yang tersedia itu di GitHub ya kalau sekarang. Di GitHub banyak. Nah, untuk closed source itu source code-nya tertutup. Pengguna tidak bisa memodifikasi kode dan biasanya berbayar untuk memakainya. Biasanya ada di web tertentu itu. Nggak gratis, harus bayar untuk menggunakan atau memodifikasi softwarenya atau sistem operasi ya. Nah, di sini ada skema dasar sistem komputer. Yang pertama itu dari input data, dia masuk ke port I/O, lalu diproses melalui bus data, bus alamat, menuju bus kendali, pemroses, perantaranya itu bus kendali, port I/O, pemroses. Nah, sesudah diproses, dia masuk ke memori utama. Habis itu dibalikan lagi dari memori utama, diproses lagi, masuk lagi ke output. Nah, jadi input, proses memori utama, lalu dibalikan lagi dari memori utama, proses, lalu ke port output. Di sini jadi ada output datanya. Oke. Sini ada perangkat input. Input adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data serta perintah ke dalam komputer. Nah, sini berikut contoh perangkatnya, yaitu ada 3. Ada banyak sini contohnya aja, yaitu keyboard, mouse, dan gamepad. Lalu untuk perangkat output, nah ini output itu merupakan perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada satu orang atau lebih. Contoh perangkat outputnya itu adalah monitor, speaker, dan printer. Nah, di sini ada perangkat processing. Processing ini adalah peralatan atau komponen komputer yang digunakan untuk menjalankan aktivitas atau perintah. Nah, komponen processing harus dirakit dengan benar dan tepat. Nah, ini contohnya yaitu adalah prosesor, motherboard, power supply, dan RAM. Oke, selanjutnya, nah ini ada perangkat storage. Storage device adalah peralatan atau komponen komputer yang digunakan untuk penyimpanan baik data, file, ataupun program komputer. Nah, sini ada contohnya yaitu hard disk, USB flash drive, atau saya sebut dulu itu flash disk. Nah, lalu yang ketiga itu CD. Baik. Oke, di sini saya akan mencontohkan untuk gimana cara menginstalasi sistem operasi. Di sini saya akan contohkan menginstalasi Ubuntu server yang ke-22. Baik, di sini
Nah, saya diinstal Ubuntu-nya itu di Proxmox karena emang lebih mudah untuk clouding atau simulasi. Tapi 11-12 sama penginstalannya. Sini Ubuntu server 22. Maaf. 22. Lalu next, storage-nya misalkan saya pilih lokal. Pilih ISO image-nya, itu pilih live server yang kedua-dua. Sini, lalu next. Ini dibiarkan. Lalu disknya untuk contoh simulasi aja 10 GB aja. 12. Di sini CPU pilih aja satu, soketnya satu juga. Untuk memori cukup 2 GB dulu. Nanti untuk network sudah kita finish. Nah, di sini kita langsung start. Sini langkah-langkah di dalamnya untuk menginstal Linux. Nah, di sini pilih yang install Ubuntu server. Enter saja. Ini lumayan agak lama ya. Nah, di sini saya pilih yang Inggris saja karena lebih umum. Di sini continue without updating. Atau kalau mau langsung update si Ubuntu-nya bisa pilih yang ini. Tapi lebih baik yang ini aja. Ini untuk layout, keyboard, Inggris saja. Nah, di sini Ubuntu server yang minimize aja. Kalau yang atas pasti main apa sih namanya? Lama. Kalau Ubuntu server mungkin apa sih? Kita bisa menginstal awalnya sendiri yang perlu dulu aja. Karena kalau yang di atas itu yang tidak kita perlukan pasti keinstall. Nah, di sini bisa untuk IP-nya bisa statik ataupun dynamic. Tinggal pilih aja. Di sini saya pakai DHCP aja dynamic agar mendapatkan IP-nya otomatis dari server. Di sini saya menggunakan MikroTik untuk routing jaringannya. Untuk proxy kan aja apa. Nah, sini mirrornya pilih yang dari Ubuntu-nya aja. Langsung tunggu. Tentu saja. Nah, sini entire disk-nya pilih yang ini yang 12 GB tadi yang sudah disiapkan. Mungkin bisa di custom lagi storage layout-nya. Nah, di sini. Down. Sini juga di sini maksudnya yang bisa diubah-ubahnya, bisa dimodifikasi customnya. Ada yang swap mungkin disisakan. Lalu untuk root, nah untuk penyimpanan data. Oke. Kita continue saja. Sini contoh namanya itu Iqbal Rinaldi. Saya sendiri Iqbal Rinaldi. Passwordnya bebas. Misalkan sama dengan yang ininya. Di sini pilih yang skip aja. Open SSH bisa diinstal aja jika diperlukan untuk mengremot dari jarak jauh. Jika tidak, down aja nggak apa-apa. Nah, di sini ada add-ons ya, maksudnya ada software-software yang bisa kita install. Tapi karena kita hanya install untuk OS-nya aja, jadi pilih yang down. Jadi langsung down aja.
Nah, di sini ditunggu aja. Ini lumayan lama. Sini proses penginstalan Ubuntu-nya. Harusnya agak lumayan cepet juga sih. Tadi kan kita pilih installnya yang. Nah, di sini udah tinggal reboot aja. Oke. Sebentar, di sini tinggal cabut untuk CD drive-nya, remove. Oke. Setelah itu di restart. Enter saja. Nah, sudah. Kita tunggu untuk proses booting. Nah, di sini udah. Kita coba masuk. Nah, ini sudah. Semuanya udah berjalan normal. Kita bisa sudo apt update dulu untuk terlebih dahulu ya. Ya udah semuanya aman sih, ini berarti udah bisa digunakan. Ini Ubuntu server itu enaknya bisa jadiin web server, mungkin bisa proxy juga bisa. Nah, semuanya bisa untuk kalau Linux Ubuntu server itu ketimbang Windows. Terus kalau Windows itu enaknya itu buat produktivitas menurut saya. Ya mungkin itu saja dari saya cara penginstalan Linux sistem operasi Ubuntu server yang versi kedua-dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.